sebelum kita pelajari lebih dalam tentang kimia, kita akan pelajari tentang tabel periodik. Di dalam tabel periodik itu ada dua istilah. Yang pertama itu golongan dan periode. Untuk golongan itu ada golongan satu. Ada golongan itu dari kolom ini, yang itu ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A sampai 8A. Dan yang kedua itu ada periode. Periode itu baris atau lajur dari sini sampai sini itu namanya periode 1. Yang kedua baris 2 itu periode 2, periode 3, 4, 5, 6 sampai periode 7. Dan golongan itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan utama atau golongan A. Yang kedua itu ada golongan transisi atau golongan B. Di dalam golongan utama terdapat dua blok, yaitu blok S dan blok P. Blok S itu terdiri dari golongan 1A dan 2A, sedangkan blok P itu terdiri dari 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Nah, untuk golongan transisi itu ada dua blok, yaitu blok D dari 3A, 4A, dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, untuk tiga kolom ini itu namanya 5B. Dan untuk tiga kolom ini namanya 8B. Dan langsung ke 1B dan 2B. Dan untuk yang blok F ini itu adanya di bawah sini, di bagian bawah. Yang atas itu namanya lansanida, yang kedua itu namanya aktinida. Nah, materi kedua itu kita akan membahas tentang formula kimia. Formula kimia adalah representasi singkat dari senyawa untuk memberikan informasi mengenai susunan senyawa yang terdiri dari simbol-simbol unsur yang tadi ada di tabel periodik. Dan yang kedua itu ada angka atau subskrip yang akan menunjukkan jumlah atom. Nah, ini contoh-contoh dari formula kimia. Yang pertama ini ada formula kimia air, yaitu H2O. Unsurnya itu ada H dan O. Nah, di unsur H itu ada 2 atom. Yang kedua itu ada NaCl, terus ini ada asam asetat, glukosa itu C6H12O6, dan yang terakhir ada kalsium karbonat. Ini contohnya ada masih banyak lagi air. Dan untuk tata nama senyawa adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama unik yang bertujuan untuk memudahkan para ilmuwan yang ada di dunia untuk membicarakan senyawa tersebut agar tidak membingungkan dan jelas. UPEC telah menyetujui dalam tatanan nama senyawa itu ada dua, yaitu tatanan senyawa anorganik dan tatanan senyawa organik. Nah, yang pertama itu ada tatanan nama senyawa anorganik. Tatanan senyawa anorganik adalah golongan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak mengandung atom karbon. Organik, senyawa anorganik itu juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalisa. Materi selanjutnya itu tatanan senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur kimia seperti HCl, H2S, H2O, dan lainnya. Senyawa ionik terbentuk dari atom logam dan non-logam. Contohnya itu NaCl atau natrium klorida. Penulisan namanya itu yang pertama atau nama atom logam, yang kedua nama atom non-logam plus selanjutnya itu senyawa kovalent terbentuk dari dua atom non-logam. Contohnya itu BCl3 disebut boron triklorida. Kenapa disebut boron triklorida? Karena B-nya itu satu mono, tapi mononya depan tidak dipakai. Cl3 itu triklorida. Yang kedua ada N2 disebut hidrogen monoksida. Penulisan tanda namanya jumlah atom 1, nama unsur 1, jumlah atom 2, nama unsur 2 plus 9. Yang kedua ada tata nama senyawa poliatonik. Senyawa
Selanjutnya ada tanaman senyawa organik. Senyawa di mana rantai karbon bercabang, penulisannya itu mengidentifikasikan rantai bercabang terpanjang dalam molekul. Ini rantai terpanjangnya dari CH3 sampai CH3 ada 5 rantai. Yang kedua mengidentifikasikan substituen atau gugus cabang. Ini gugus cabangnya dari CH3 yang bawah. Nah, namanya itu 2 metilpentana karena cabangnya ada di nomor 2 dan pentana itu 5 karena cabang terpanjang ada 5. Senyawa dalam gugus fungsi, nama senyawa masuk pada nama rantai utama dan gugus fungsi yang terdapat dalam molekul. Contohnya itu CH3OH atau metanol, CH3COOH itu sama sekali. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Gilbert Newton Lewis dari Amerika dan Albert Kossel dari Jerman pada tahun 1916. Ikatan kimia sendiri itu merupakan ikatan yang terjadi antar atom dengan cara atom yang satu melepaskan elektron dan atom yang satunya lagi menerima elektron dan juga pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian ikatan kimia itu terbentuk karena unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron stabil. Nah, konfigurasi elektron stabil ini yang dimaksud yaitu konfigurasi elektron pada gas mulia seperti pada tabel yang ada di layar. Jadi di sini ada unsurnya, ada konfigurasi elektronnya dan elektron valensinya. Kemudian ada simbol Lewis. Jadi simbol Lewis untuk suatu unsur terdiri dari lambang kimia dari unsur tersebut yang diselimuti oleh sejumlah titik yang menyatakan banyaknya elektron valensi. Contohnya di sini ada O. O ini nomor atomnya 8. Jadi konfigurasi elektronnya itu He, 2s2, 2p4 yang mempunyai 6 elektron valensi. Jadi di sini titik-titiknya yang dari O itu jumlahnya ada 6. Kemudian ada struktur Lewis. Struktur Lewis itu menggambarkan rumus yang dibangun dengan menggunakan simbol Lewis yang tadi saya sebutkan. Contohnya ini di ikatan yang seperti ini ada simbol Lewis, dia nanti jadi struktur Lewis seperti ini, dan di ikatan kovalen juga sama. Kemudian ada aturan duplet. Jadi aturan duplet ini adalah aturan konfigurasi stabil suatu unsur dengan jumlah elektron valensinya itu adalah 2. Nah, yang memenuhi aturan duplet ini adalah H2, di mana ada 2H yang masing-masing elektron valensinya itu adalah 1. Kemudian membentuk struktur Lewis molekul H2 seperti pada gambar ini. Kemudian ada aturan oktet. Nah, aturan oktet ini adalah konfigurasi stabil suatu unsur dengan jumlah elektron valensinya itu adalah 8. Contohnya adalah PCl5. P itu memiliki elektron valensi 5 dan Cl itu memiliki elektron valensi 7. Jadi strukturnya itu seperti pada gambar ini. Lalu ada pengecualian aturan oktet. Yang pertama ada senyawa yang atom pusatnya itu mempunyai elektron valensi kurang dari 4. Contohnya itu ada BCl2, BCl3, BF3 dan AlBr3. Di sini digambar ada BF3. Kemudian ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, di sini ada contohnya SO2, di mana atom pusat itu cuma punya 7 elektron. Kemudian terakhir ada senyawa yang melampaui teori oktet atau menampung elektron lebih dari 8. Contohnya PCl5, SF6 dan FPCl5. Di sini yang digambar itu adalah PCl5. Nah, setelah ini materinya akan disampaikan oleh Najma. Baik, materi selanjutnya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya salah satu elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif
bergabungan. Ion amonium NH4+ terbentuk ketika ion hidrogen H+ menempel pada pasangan elektron bebas molekul amonia NH3 dalam ikatan kovalen dominan. Contoh ion poliatomik adalah ion asetat CH3OH-. Lalu ion karbonat CO3 2-, ion amonium NH4+, ion bromat BrO3-. Lalu sifat ion parsial pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat memiliki karakter ionik parsial ketika atom-atom dari unsur yang berbeda terikat secara kovalen. Dalam hal ini, pasangan elektron bersama akan tertarik lebih kuat ke atom dengan keelektronegativan lebih tinggi, sehingga elektron tidak terbagi rata. Ikatan seperti ini disebut kutub dan memiliki karakter ionik parsial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan. Baik, selanjutnya ada ikatan kovalen. Pertama ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kimia yang dibentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan dua elektron tidak berpasangan untuk berdekatan sehingga membentuk kaidah oktet. Nah, yang pertama adalah O2, di mana O2 mempunyai dua atom oksigen yang masing-masing dari atom ini mempunyai elektron valensi 6 yang tidak memenuhi oktet. Nah, memenuhi oktet itu harus ada 8 elektron valensi. Sehingga untuk memenuhi oktet dan bersifat stabil, kedua atom ini bergabung dan saling menyumbangkan dua atom. Selanjutnya, contoh lainnya ada CO2 atau karbon dioksida, bisa dilihat di sini. Kemudian ada SO2 sulfur dioksida dan ada C2H4 atau letupan. Yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 itu sama seperti ikatan kovalen rangkap 2, namun di sini menyumbangkan 3 elektron yang tidak berpasangan untuk mencapai keseimbangan dan memenuhi kaidah oktet. Contohnya adalah yang 2, di mana yang 2 memiliki 2 atom nitrogen yang masing-masing dari atom nitrogen itu mempunyai 5 elektron valensi dan kekurangan 3 elektron valensi untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga dua atom itu bergabung dan saling menyumbangkan 3 elektron masing-masing sehingga dua atom ini memenuhi kaidah oktet dan stabil. Selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia antara sesama logam yang tanpa membentuk molekul. Ikatan ini terjadi interaksi antara elektron positif dengan elektron-elektron yang bergerak bebas. Karena elektron yang bergerak bebas, jadi elektron valensinya hilang dan berubah menjadi ion positif. Ini adalah yang dinamakan ikatan logam. Contoh ikatan logam yang pertama ada magnesium. Magnesium dari Mg berubah menjadi Mg2+ karena mengeluarkan dua ion positif. Seperti karena kulit akan keluarnya adalah 2. Kemudian ada besi dari Fm menjadi Fe2+, dan perak menjadi Ag2+, karena mengeluarkan satu atom, kemudian satu ion. Yang terakhir ada tembaga atau Cu menjadi Cu+. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.